Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini masih melanjutkan fikih salat yang ke-32. Subtemanya salat jamaah edisi yang ke-6. Kajian kita pada pekan yang lalu itu tentang orang-orang yang sah menjadi imam. Pagi ini kita sambung dengan kajian mengenai orang yang lebih berhak menjadi imam dan tentang bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat atau rukun sholat, serta masalah-masalah lain seputar sholat jamaah. Ada 4 item yang akan kita kaji bersama untuk menyegarkan pemahaman kita mengenai tema ini. Yang pertama, jika semua orang yang sah menjadi imam hadir dalam sholat jamaah, siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Ya. Yang lalu kan anak mumayyiz itu sah jadi imam menurut mazhab Syafi'i. Kemudian orang buta sah menjadi imam. Orang yang tidak bisa berdiri itu sah menjadi imam. Nah, sekarang semua itu ada. Lalu siapa yang paling berhak? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, menjadikan keunggulan ilmu di bidang Al-Quran sebagai kriteria pertama. Jadi kata Nabi, ya umbul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qiraatan. Jadi yang menjadi imam di suatu kaum itu adalah siapa yang paling, jadi akro itu bukan sekedar paling banyak bacaannya, tapi paling banyak pengetahuannya mengenai kitabullah. Waqdamuhum qiraatan, dan paling unggul bacaannya. Itu kriteria pertama. Kalau dengan kriteria pertama itu sudah ketemu, ya sudah, dia yang jadi imam. Fa in kanat qira'atuhum sawa'an fal ya ummahum aqdamuhum fal ya ummahum a'lamuhum bis sunnah. Maka
Yang kedua adalah yang paling banyak ilmunya tentang as-sunnah, tentang hadis-hadis Nabi. Yang paling banyak pengetahuannya mengenai sunnah-sunnah Nabi. Itu kalau pengetahuan tentang Qur'annya setara. Kemudian kalau situ juga masih setara, ya, maka yang lebih dahulu hijrah. Falyaummahum aqdamuhum hijratan. Ini konteksnya adalah yang lebih dahulu hijrah ke Madinah. Sebab orang yang hijrah ke Madinah itu tidak satu gelombang, ya. Ada yang di gelombang pertama itu yang sebagian sudah berangkat secara terpencar-pencar menuju Yathrib, kemudian Nabi bersama Abu Bakar. Jadi setelah yang hijrah itu sudah banyak yang berangkat, itu baru Nabi dan Abu Bakar yang berangkat. Tapi setelah itu masih ada, ya. Antara lain yang melahirkan hadis innamal a'malu binniyat. Itu karena ada sahabat yang nyusul hijrah, yang gelombang pertama itu sudah nyampe di Madinah itu sudah banyak yang demam. Ya biasa perjalanan jauh itu bikin capek, sampai di Madinah mereka demam. Itu lalu datang seorang pemuda nyusul hijrah. Tapi sahabat tahu bahwa dia hijrah nyusul itu karena perempuan yang dia sukai itu memilih berangkat hijrah. Dia ragu-ragu. Tapi setelah di Makkah sekian hari perempuan yang disukai ini tidak ada, akhirnya dia milih ikut hijrah, yang kemudian dikenal dengan Muhajiru Ummi Qais. Nama perempuannya itu Ummu Qais, lalu dikenal dengan orang yang hijrah demi Ummi Qais. Lalu Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang diperoleh oleh setiap orang itu adalah sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya ke Madinah itu karena dorongan menaati Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya ya dengan nilai seperti itu yang dia dapat. Pemangkalat hijratu di dunia, siapa yang hijrahnya itu karena mengejar dunia, awi mar'atin yang tihuha, atau karena ingin mengejar wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratu ila ma hajar ilaihi, maka nilai hijrahnya ya sesuai dengan untuk apa dia hijrah itu. Jadi habis itu masih ada lagi perempuan-perempuan yang menyusul karena mulai tumbuh keimanan atau mulai bisa lepas dari kekuasaan suaminya. Nah, yang lebih dulu hijrah itu yang diutamakan. Sekarang kan sudah tidak ada hijrah. Ya kalau mau dikiaskan, orang yang lebih lama tinggal di kampung itu
sama-sama punya kemampuan, maka yang penduduk yang lebih lama itu yang lebih berhak untuk mengimami. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawaan fal ya ummahum akbaruhum sinnan. Kalau dalam hal hijrah ini masih sama, maka hendaklah yang mengimami itu adalah yang lebih berumur, yang lebih senior, ya, lebih senior. Itu kriteria terakhir. Quran, Sunnah, kemudian hijrah, kemudian umur. Tidak ada kriteria tentang lebih sukih, nggak ada. Lebih gagah, nggak ada. Yang kedua, makmum yang tidak mengetahui bahwa imam ketinggalan syarat atau rukun salat, sah jamaahnya jika dia sendiri memenuhi syarat dan rukun salatnya. Kan boleh jadi imam itu ternyata tidak memenuhi syarat. Boleh jadi tidak memenuhi syarat itu sejak sebelum sholat, junub, lali, ya, terus ngimami, ya. Nah itu kan dia posisinya tidak suci dari hadas, atau ngimami tapi di bokongnya itu ada bekas telai ayam, entah lunggu di mana tadi dia itu ada telai ayam nempel, pakaiannya najis, itu tidak memenuhi syarat. Atau tidak memenuhi rukun, sholatnya sholat sirriyah, sholat yang tidak bunyi. Oh dia itu lali nggak maca Fatihah, ya. Itu kan rukunnya kan kurang. Nah sementara makmumnya komplit, dia tidak tahu, maka makmum yang memenuhi syarat dan rukun itu dia dapat salat jamaahnya itu. Kalau yang imam yang tidak memenuhi syarat ini nanti dia mengulang salatnya, makmumnya tidak perlu mengulang. Kecuali kalau makmumnya mau bersedekah, nah, yang lalu mengulang sholat untuk membantu orang lain agar mendapatkan fadilah jamaah. Sholat yang kedua itu hukumnya sunnah, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya sudah cukup. Tapi kalau wis ngerti mulai awal imamnya itu tidak memenuhi syarat, terus ngerti dia nggak dapat. Aku junub ya, gak popo kalau sing imam monoai. Ini jamaahnya gak jadi, ya. Jamaah sama orang yang tidak memenuhi syarat dalam keadaan dia tahu. Ya. Dasarnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituturkan oleh Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah, Nabi bersabda, yusalluna bikum, mereka para imam-imam itu mengimami kalian, mengimami salat kalian. Fa in asabu falakum walahum. Kalau imam itu salatnya benar, ya, kamu menjadi makmumnya, ya kamu dapat, dia juga dapat. Wa in akhta'u falakum wa alaihim.
Tapi kalau imam itu ada salah dalam sholatnya, ya, falakum, maka kamu dapat sholatnya itu. Wa alaihim, sementara dia ada keharusan untuk mengulangi sholatnya tanpa kewajiban makmum menyolatinya, ya. Ini pernah terjadi pada Umar bin Khattab, ya. Annahu shalla bin nas wa huwa junubun wa lam ya'lam. Umar itu salat mengimami orang-orang sedangkan dia junub dan dia tidak menyadari. Lali lah, ya. Fa'ada wa lam yu'idu. Setelah selesai dia baru tahu, maka dia mengulangi salatnya, tapi makmum tidak mengulanginya. Pernah terjadi. Yang lalu kan pernah dalam pembicaraan tentang makmum menunggu imam, itu imamnya baru sadar, baru ingat kalau dia lagi junub setelah dia berdiri di depan, makmum sudah ngatur saf, dia baru ingat, ya. Yaitu ini Kanjeng Rasul sendiri. Saya bilang, kalian tetap di tempat kalian. Beliau pulang, mandi, kemudian setelah itu balik dalam keadaan kepala beliau itu masih meneteskan air, itu kemudian beliau mengimami salat. Itu tahu sebelum, ingat sebelum salat dimulai. Kalau imam menyadarinya ketika salat, sudah salat, sudah mulai, iya aku lak turun atus. Ingat, ia boleh minta yang lain menggantikannya untuk menyempurnakan sholat bersama para makmum. Misalnya ka'an dzakara annahu muhaddits, ada muhdits, ya. Seperti misalnya dia ingat kalau dia berhadas, au sabaqahul hadas, atau sebelumnya dia sudah menanggung hadas, falahu ayyastakhlifa ghairahu, maka dia boleh mencari penggantinya. Liyukmilas salata bil ma'mumin, agar penggantinya ini melanjutkan sholat sampai selesai bersama makmum. Iya, lanjutkan. Ingatnya sudah dapat separuh, nah itu lanjutkan. Ini sama juga pernah terjadi pada sahabat Umar bin Al-Khattab setelah beliau menjadi khalifah. Nabi sudah tidak ada, sahabat Abu Bakar sudah tidak ada, beliau sudah menjadi khalifah sudah tahun ke-10. Itu beliau ngimami sholat subuh. Digambarkan dalam hadis Imam Bukhari itu, sahabat Umar itu kalau ngimami itu meriksa barisan itu seperti tentara. Barisan satu diperiksa, kalau sudah tidak ada celah-celah, habis itu masuk ke yang kedua, muter gini. Nah, setelah oke, periksa semua oke, baru beliau maju ke depan imami.
Nah, ketika beliau baca surat, kemudian Allahu Akbar mau ruku, tiba-tiba dari barisan itu seseorang maju dan kemudian menikam beliau dengan pisau bermata dua. Jadi namanya Abu Lu'lu'ah ya. Abu Lu'lu'ah ini aslinya orang Persia, orang Iran sekarang. Dia tetap dalam agama Majusi ya, tetap dalam agama Majusi, menjadi budak dari Al-Mughirah. Ini jadi budak dari Al-Mughirah itu setelah pasukan Persia itu dapat ditaklukkan, dikalahkan oleh pasukan Islam, lalu tentaranya itu hukumannya bukan di masuk penjara. Zaman itu tidak ada penjara. Penjara itu kan biayanya besar, ngasih makan, listrik, air. Tapi dia masuk dalam tahanan perorangan, menjadi budak, harus bekerja pada yang menang. Tapi yang menang boleh memerdekakan. Itu model dulu. Kalau model sekarang masuk tahanan kadang disiksa ya. Zaman dulu bentuknya adalah dia menjadi hilang kemerdekaannya, berada di dalam kekuasaan yang menang itu, dan ini bisa diberikan orang, bisa dijual, bisa ya. Sementara Abu Lu'lu'ah ini ahli membuat tepung, ahli membuat kerajinan dari besi ya. Jadi senjata itu dibuatnya sendiri. Subuh itu kan tidak terang kayak seperti ini karena tidak ada PLN zaman itu ya, lampunya remeng-remeng ya. Ketika meriksa barisan itu ya dia sudah di situ dari situ. Jadi yang bercerita itu Amr bin Maimun. Dia bilang, saya itu berada di baris kedua, di depan saya Abdullah bin Abbas. Ini laqaim, saya berdiri salat, ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas. Tidak, antara aku dengan dia tidak ada yang lain kecuali Abdullah bin Abbas. Jadi ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, kata Amr, fasami'tuhu yaqulu qatalani au akalani al-kalbu. Jadi Umar itu kemudian berteriak karena ininya itu ada racunnya ya. Perihnya luar biasa dibanding luka biasa. Ini ada racunnya. Dia telah membunuhku. Qatalani, dia telah membunuhku. Au akalani al-kalbu, atau aku ini dimakan anjing ya. Jadi dalam keadaan sholat ada yang nyerang, Umar itu tidak tahu apakah ini orang membunuh dia atau ini ada anjing yang menyerang dia, karena sakitnya itu sangat perih ya. Nah, Umar kemudian watanawala Umaru yada Abdurrahman ibni Aufin faqaddamahu. Umar kemudian meraih tangan Abdurrahman bin Auf ya. Itu salah satu sahabat yang
dijamin oleh Rasul masuk surga. Abdurrahman bin Auf tarik tangannya, dimajukan ke depan. Ya. Lalu Abdurrahman bin Auf ini melanjutkan sholat dengan ringan. Ya. Itu serangan itu membuat sahabat Umar bin Khattab kemudian wafat. Tapi tidak segera, artinya oleh Ibnu Abbas masih pernah dikasih jus, nabit, perasan minum, tapi itu keluar dari perutnya itu. Ya, zaman itu tidak ada segera UGD, tidak ada. Setelah itu dikasih susu, beliau minum, itu juga keluar. Jadi luka itu sampai merobek usus, merobek usus. Kemudian Umar masih memerintahkan untuk tolong dihitung hartaku berapa. Aku ada utang ini, selesaikan. Umar sudah merasa kalau ini tidak ada harapan. Ya maklumlah, tidak ada upaya medis seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan masih nanti diinfus, dia tambah darah, itu masih ada ikhtiar-ikhtiar itu. Zaman itu kan belum dikenal. Kemudian ngirim salam ke Ibu Aisyah. Ya. Kalau dia dipanggil Allah, mohon untuk dikumpulkan bersama dua orang yang dicintainya, Nabi dan sahabat Abu Bakar. Itu kan di rumahnya Aisyah itu. Ya. Ketika utusan ini datang, Ibu Aisyah sedang menangis. Ya, mendengar khalifahnya diserang orang, beliau menangis. Lalu ketika Umar menyampaikan itu, ada salam dari Khalifah Umar bin Khattab, beliau minta nanti dikebumikan di sini. Jadi masih sempat. Akhirnya beliau wafat dan dimakamkan bersama satu komplek kecil di pojok depan kiri Masjid Nabawi. Itu rumah Nabi bersama Siti Aisyah, itu Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi itu Abu Lulu'ah ini dendam karena Persia dikalahkan oleh pasukan Islam. Padahal Persia itu kalau zaman sekarang itu super power zaman itu. Ada Romawi, ada Persia. Romawi ada Persia. Situ memeluk agama Majusi, yang Persia ini. Yang Romawi itu memeluk agama Nasrani. Jadi agama bumi yang nyembah api, ini agama langit. Ya, agama langit. Ketika Persia pernah mengalahkan Romawi, Nabi itu ikut galau, ya, galau. Karena penyembah berhala di Makkah Madinah itu, dia terus bilang, betul lu, temanmu yang bilang terima kitab dari langit sudah dikalahkan sama yang nyembah api. Kamu tidak akan menang melawan kami. Itu orang. Tapi Quran kemudian menurunkan wahyu bahwa fibit isinin, dalam beberapa tahun kemudian nanti Romawi akan dapat mengalahkan Persia, dan itu terjadi. Bitun itu hitungan 1 sampai 9. Baru 7 tahun terjadi, Romawi bisa mengalahkan Persia. Nanti di belakang hari zaman Umar, Persia bisa ditaklukkan oleh pasukan Islam. Jadi zaman Umar bin Khattab itu, jadi Abu Lulu'ah itu dendamnya pada khalifah ini sedemikian rupa sampai
dia menjadi budak itu nunggu kesempatan untuk bunuh. Tidak hanya itu, setelah dia menikam Umar bin Khattab, setelah itu dia keluar di antara saf-saf itu, kanan kiri dia tusuk. Ada 13 yang kena, kemudian yang wafat karena tusukan itu 7, termasuk sahabat Umar. 6 yang selamat, artinya tidak sampai wafat. Dan dia lari ke belakang, di belakang itu ada sahabat yang tahu, sahabat ini punya burnus. Burnus itu pakaian mantel yang nyambung saat tutup kepalanya itu pakaian khas musim dingin. Ya, jadi di belakang kemudian dilempar dengan burnus itu ke kepalanya, ya. Kemudian pokoknya dibikin dia tidak melihat. Maka Abu Lu'lu'ah kemudian bunuh diri. Dia sudah merasa pasti ketangkep, dia kemudian senjatanya dipakai untuk bunuh diri. Bukan. Ya, itu namanya kalau zaman sekarang teroris. Ya. Zaman sekarang teroris. Jadi di awal itu mulai dari sahabat Umar dibunuh, sahabat Utsman dibunuh, sahabat Ali bin Abi Thalib juga dibunuh. Jadi politik itu kepentingannya bisa membuat orang tak tanggung-tanggung menghabisi lawannya, ya. Kecuali politik yang berakhlak, ya. Okay. Jadi itu Umar narik Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau karena beliau sudah kehilangan syarat. Apa itu? Keluar darah, sudah najis, sudah. Oh, sholatnya terus. Jadi kalau sholat tidak terus, Abu Lu'lu'ah itu sudah, wong ini yang tahu kalau Umar ditikam itu hanya yang di bagian sini, yang di bagian sana itu tidak tahu. Ketika Umar berhenti tidak bunyi, yang sana bunyi subhanallah, subhanallah. Jadi mengingatkan lanjutannya apa gitu. Tidak ngerti. Ya karena tidak padang seperti ini. Tidak padang. Ya kira-kira kalau zaman itu ya di kita itu yang ya lentera, ya sekedar ada sinar seperlunya. Jadi yang tahu itu hanya wilayah depan, apa yang terjadi, ya. Itu juga terjadi pada Ali bin Abi Thalib ketika sholat. Beliau itu kemudian mimisen, ya, keluar darah. Orang sini mimisen. Kalau Jerman Timur itu dere elongen. Dari itu darah, elong itu hidung, ya. Keluar darah, lalu Ali menarik tangan seseorang di belakangnya, ya, rojulun yang disebut seorang laki-laki, untuk melanjutkan. Lalu beliau sendiri pergi, ya. Ya yang melanjutkan yang satunya nih, dia kan mimisen itu kan sudah najis, ya ditangani dulu, Dia pergi ya nangani itunya, ya. Namanya orang keluar darah, ya. Jadi shalla Aliyun dzata yaumin,
Sayyidina Ali salat pada suatu waktu faro'ifa, lalu beliau dari elongan tadi itu, mimisan tadi. Fa akhadha bi yadi rajulin faqaddamahu. Beliau kemudian meraih tangan seseorang di belakangnya, dimajukan ke depan. Tsumman sarafa, lalu beliau tidak melanjutkan salatnya. Ya. Ya. Itu kalau terjadi di tengah-tengah salat. Yang ketiga, bermakmum kepada imam yang ada di balik tabir, hukumnya boleh selagi makmum dapat mengetahui peralihan gerakan sholat imam dengan penglihatan atau pendengaran. Yajuzu iktida'ul makmumi bil imami wa bainahuma hailun idza alima intiqalatihi bi ru'yatin aw sima'in. Jadi boleh makmum mengikuti imam, antara keduanya ada pembatas jika dia mengetahui intiqalatihi, pergantian gerakan imam, rukuk, bangun, ya. Maka memang imam itu dibutuhkan takbir intiqalnya itu terdengar, ya. Takbir intiqalnya terdengar. Kalau sekarang sudah ada sound system untuk mengeraskan suara. Kalau dulu Nabi itu pakai mukabbir. Mukabbir itu orang yang tugasnya itu mengeraskan, membesarkan. Yang sekarang masih tetap dipertahankan itu di dua masjid Haramain, Makkah Madinah, itu ada mukabbirnya, ya. Tapi kata para ulama, kalau jamaahnya tidak besar, suara imam itu sudah cukup, maka mukabbir itu makruh. Jadi sudah cukup terdengar pakai mukabbir. Makmumnya cuma 2 baris, pakai mukabbir, ya. Itu janggal, ya. Saya ada masjid yang saya ngimamin di situ itu pakai mukabbir Jumatan. Ya rada ganggu, ya. Karena dia pakai speaker, suaranya rada gede, lagunya kata enak, hanya kalau di Masjidil Haram kan semua mukabbirnya itu suaranya tipis, ya. Tidak ngebas gitu, suaranya tipis, ya. Jadi boleh, baik mengetahuinya dengan bisa melihat atau dengan mendengar. Ntar dulu, ya. Afta al ulama, para ulama berfatwa bi'adami sihah khalfar radio. Ini sudah ada dulu. Ada fatwa dari ulama tidak sah kalau pakai radio. Ini sudah modern tapi dulu. Sekarang itu radio itu dipakai pemancar yang ditenteng itu dipakai. Jadi ketika Jumatan terakhir menjelang haji itu semua jamaah haji sudah numpuk di Makkah. Masjidil Haram itu yang namanya jamaah Jumatan itu sampai ke jalan-jalan. Itu ada petugas yang bawa kayak wireless itu, yang itu nyambung suara imam itu, ya. Itu kan
pakai pemancar seperti radio, ya. Supaya orang yang di belakang itu mendengar suara imam. Kalau amin ya dengar, kalau takbir dengar. Saya pernah mengalami itu, ya. Sholat sudah tidak lihat Masjidil Haram karena apa, jalannya sudah belok-belok, ya. Itu full orang di jalan itu pakai itu. Sekarang sudah ada apa, mungkin pakai kabel corongan yang jarak dari, saya hitung jarak dari halaman itu 778 langkah sampai ke situ. Jadi lumayan, kira-kira 300 meter lebih, ya. Ada corongan di situ, ada terminal. Ada juga yang nempel di gedung hotel, corongan aja, ya. Tapi suaranya sama dengan yang sana itu, ya, enak itu, suaranya enak. Sekarang itu, tapi kalau tidak satu tempat, ini yang misalnya sholatnya di Masjid Al-Akbar, pakai radio SAS FM, kemudian yang makmum itu dirungkut. Wah, ini tidak satu tempat, berjamaahnya itu jamaah apa, virtual, ya. Atau pakai Zoom kalau sekarang itu, pakai Zoom. Nah, itu tidak sah. Tapi kalau masih terhitung satu tempat, hanya karena banyak menjadi sangat panjang, ya. Kayak di Masjidil Haram itu nggak mungkin semua jamaah bisa melihat imam. Yang di luar itu pasti tidak melihat, yang di halaman luar itu semua ketutup dengan tembok, ya. Ada dinding-dinding masjid yang menutupi karena ada pintu-pintu. Ya, misalnya di Masjid Akbar itu meluap sampai luar. Ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau jamaahnya makmumnya di Korem itu, makmum di Masjid Al-Akbar, padahal tidak ada jamaah yang nyambung, nah itu tidak bersatu tempat, ya. Dasarnya, ya, Nabi SAW ketika terjatuh dari kuda dan cedera itu beliau kan tidak bisa ngimami ke masjid. Beliau itu ada di salat di rumah, tapi sahabat, ya, wan nasu ya'tammuna bihi min wara'il ujrah yusalluna bi salatihi. Orang-orang atau para sahabat itu bermakmum kepada beliau dari belakang kamar. Kamar beliau kan kecil, ya. Beliau di situ. Nah, makmumnya di belakang, berarti di belakang kamar. Tapi bisa tahu dengan pendengaran kalau imam sudah berganti gerakan. Itu yang kemudian Nabi masih isyarat agar yang belakang ikut duduk juga, karena Nabi salat dengan duduk. Kata Al-Hasan, tidak apa-apa, ya, la ba'sa an tusalliya wa bainaka wa bainahu nahrun. Enggak apa-apa Anda bermakmum pada imam yang antara Anda dengan dia itu ada sungai. Jadi ini enggak bisa kalau nyambung karena sungai, lalu baris berikutnya di seberang sungai, itu tidak apa-apa selagi bisa tahu gerakan imam. Ya, gerakan imam itu bisa diketahui dari baris yang belakang atau bisa diketahui dari suara imam. Ya.
Kita aja yang gini ini, yang situ nggak bisa lihat, yang sini nggak bisa lihat gerakan imam. Padahal di baris depan ada suara, ya. Jadi tadi disebutkan baik dengan pendengaran maupun dengan suara, baik dengan penglihatan maupun dengan suara. Ya. Abu Mijlas, ya, seorang tabi'in namanya Lahik bin Humaid, itu dia berkata, ya'tamu bil imam wa in kana bainahuma tariqun aw jidarun idza sami'a takbiratal ihram. Boleh mengikuti imam walaupun antara keduanya itu ada jalan. Nah, misalnya ini Idul Fitri sampai sana sudah full. Di situ kan ada jalan. Lalu di rumah depan tuh halamannya ditempati juga. Ah, itu boleh. Sekarang di Masjidil Haram itu jalan ke arah Ajiat. Jadi di sebelah, kalau ini masjid, ini apa namanya, bangunan jam itu, sini ada jalan, sini ada jalan. Yang sini ke Misfalah, ini ke arah Ajiat. Di sini ini di halaman, ada halaman kantor-kantor yang di situ dikasih kayak gini juga, dikasih marmer juga dan ada softnya juga. Padahal di sini ada jalan di depannya. Itu tidak apa-apa, karena memang butuh. Yang keempat, makruh bagi imam mengambil posisi lebih tinggi, kecuali kalau itu dimaksudkan agar makmum bisa mengikuti dan mempelajari tata cara sholat. Ini Nabi lakukan yang begini ini itu di Madinah di awal, ya. Nabi pesan mimbar itu tidak kayak gini, tidak kayak, jadi mimbar itu pokoknya ada tangga di depan, kemudian orang bisa duduk di atasnya dan bisa berdiri di atasnya. Itu hanya tiga awal itu hanya tiga trap, ya. Jadi Nabi sholat di atas mimbar itu, berdiri ruku. Tapi kalau mimbar itu bukan luas, setelah ruku iktidal, beliau turun mundur, ya. Nazala al-qahqara, beliau turun mundur, lalu sujudnya di bawah. Setelah rakaat kedua beliau naik lagi ke atas, ya. Beliau naik lagi ke atas. Beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni sana'tu hadza, aku lakukan ini, liya'tammu bihi, supaya kalian dapat mengikuti gerakanku, walita'lamu sholati, walita'allamu sholati, dan agar supaya kalian belajar tentang cara sholatku. Jadi untuk pemula bisa seperti itu. Tapi kalau sudah lihai semua urusan sholat, ya udah tidak usah sholat di atas panggung, ya. Sholat di tempat yang setara dengan dengan makmum, ya. Nggak usah dinaikkan, ya, posisi imam. Itu hukumnya makruh kata para ulama. Jadi ini hal-hal yang, tapi kalau makmum lebih tinggi tidak apa-apa. Makmum nggak apa-apa. Itu di Masjidil Haram, posisi Ka'bah itu rendah. Yang tempat tawaf sama, tapi kalau sudah ini naik sudah ke atas, makmum di luarnya tempat tawaf itu sudah lebih tinggi, lantai 2, lantai 3. Terus yang sholat di hotel sekitar,
Hotel sekitar itu punya musola-musola yang nyambung dengan Masjidil Haram. Bunyinya bunyi dari situ. Di bawah orang sholat yang di halaman luar, di atas ada musola jamaah hotel yang tidak turun bisa sholat di situ. Ya ramai juga. Ada yang lebih besar dari ini musolanya. Laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi perkembangannya sudah sedemikian rupa, tidak sesederhana ketika Nabi dulu masih hidup. Jadi pokoknya masih nyambung satu masih bisa dihitung satu tempat, ya walaupun ada jarak yang tidak bisa diatasi kecuali dengan softnya tidak nyambung, ya tidak apa-apa, karena ini ada jalan, ini ada sungai, atau kalau zaman dulu itu ada lokasi untuk air zam-zam, itu kan dan itu kan dulu dibatasi, sekarang sudah diratakan. Itu tidak apa-apa. Nah, saya kira ini bahasan kita, ini subtema terakhir untuk sholat jamaah. Ya, monggo. Ya, kalau berdasarkan ini, makmum itu ada di bawah. Imam ada di bawah. Bukan khotib ya. Nah, kalau khotib itu memang ada mimbar. Karena dia butuh menghadap bicara sama orang. Tapi kalau imam itu afdol dia rata dengan makmum. Ya. Baru makmumnya bisa di atas, makmumnya bisa di atas. Seperti yang umum kayak di masjid-masjid yang berlantai 2 itu. Ini ada wilayah tengah, wilayah dasar, imamnya di sini, di belakang ada lantai begini, itu ada makmum di atas. Kalau nanti kebalik, ya, nanti makmumnya itu ndangak supaya bisa melihat gerakan imam. Padahal dangak seperti yang dulu pernah di kita kaji, berdiri itu orang berdiri itu melihatnya ke tempat sujud, tidak melihat ke langit, tidak dangak. Nabi sampai karena tidak segera berubah, Nabi sampai bilang la yantahiyan aqwamun, janganlah orang-orang itu lereno ngatuk sambil melihat ke atas itu, atau nanti itu pandangannya ada kembali kepada dia. Itu yang dulu pernah saya sambungkan dengan keterangan seorang ahli, itu yang suka dangak itu bisa menjepit syaraf mata yang ada di ruas kedua sini, dan itu bisa menyebabkan glukoma. Orang glukoma itu perlahan-lahan pandangannya hilang. Jadi kalau 17 rakaat minimal dangak terus bendino, ya di sini katanya akan ada lipatan dan bisa membawa masalah ke sini. Jadi Nabi menyuruh nunduk, ya. Gitu Pak. Ini ada ibu, ada bapak. Ya, monggo jenengan. Mudah-mudahan terdengar karena ada ini dulu mantul. Oh ya, yeah. Bersatu imamnya di Arafah, makmumnya di Kebonsari. Ya. Kalau di sana salat duhur, sini sudah asar. ya jauh itu, jauh. Tidak tidak dalam satu tempat. Jadi namanya berhimpun itu di satu tempat. Bisa sangat luas karena orangnya banyak, bisa kecil tergantung, tapi tetap di satu tempat.
Kalau sangat jauh seperti itu, problem waktu akan muncul. Kalau jenengan ikut salat subuh di sana, oh nanti kira-kira jam 9:30 sini. Salat apa? Salat subuh. Oh, waktu duha kata orang sini itu. Berarti salat subha. Ya. Bentar. Kemudian yang kedua, imamnya benar sudah salatnya, makmumnya ada yang kurang, ya itu tidak kurang, misalnya kurang rukunnya, kurang syaratnya, makmumnya gak jadi. Tadi kan ada syarat, jika makmumnya rukun dan sujudnya terpenuhi, maka dia dapat, walaupun imam sholatnya rusak, ya dia tetap dapat asalkan dia tidak tahu. Tapi kalau imam tahu, sudah jelas ngentut, bukan hanya bunyi tapi juga baunya, kok masih pancet, makmum itu nggak dapat, ya nggak dapat. Tapi kalau nggak tahu dapat. Tapi sekarang imamnya benar, makmumnya yang kurang, ya makmum nggak dapat, baleni sendiri. Setelah assalamualaikum, oh iya aku turun wudhu, mau ya wudhu, ya jangan ngajak imamnya pak, ya ulangi pak, ini saya belum wudhu, nggak iso, ya ulangi sendiri. Kecuali kalau waktunya habis, itu namanya qadha. Tapi kalau waktunya masih ada, itu namanya i'adah, mengulangi sholat. Okay. Terakhir. Ini masih masuk tanah haram. Baik, yang pertama tentang melihat atau tidak melihat. Tadi ukurannya dua, Bu. Baik dengan penglihatan maupun dengan pendengaran. Ya. Di sini aja itu yang sholat di balik situ pasti dia tidak melihat imam. Yang sholat di balik situ juga tidak melihat makmum yang ada di dalam sini, kecuali yang di pinggir-pinggir. Yang tengah kan ketutup, itu sah asalkan bisa ngikuti dengan suara. Allahu Akbar, ngerti kan dia? Allahu liman hamidah, ngerti dia? Ya, ngerti. Itu sah. Ya. Yang kedua, yang sholat di hotel sekitar itu, apakah pahalanya sama? Karena itu dalam Islam itu idza taqal amru ittasa'a. Kalau sesuatu itu nyempit, maka dia menjadi luas. Ini masjid kan ini, hanya ini masjidnya. Itu kan sudah halaman. Tapi ini full, bluber sampai semua yang ke sana itu dapat. Ya, yang sana dapat. Satu. Yang kedua, memang ada pendapat bahwa yang namanya Al-Haram itu bukan hanya Masjidil Haram, tapi mencakup semua tanah haram. Dia yang difatwakan ketika musim haji, udah nggak usah semua ke Masjidil Haram, nanti itu nggak nyampe juga. Sudah sholat di masjid di tanah haram ini sama juga pahalanya. Itu ada fatwa seperti itu. Saya kira cukup. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah